Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam sehingga kita dapat menjalankan puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Selawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Di bulan Ramadan kita dapat meningkatkan iman, takwa serta kita dapat mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun akan berbuah manis pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih membahagiakan dengan kebersamaan Allah kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin," yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Dengan sabar kita mendapatkan dua kenikmatan, yaitu kebersamaan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak mudah untuk menjadi sabar. Atau bisa dikatakan menjadi sabar itu adalah hal yang berat. Mengapa berat? Karena dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dalam menahan amarah, menahan godaan, dan menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan hawa nafsu, serta sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, yaitu ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah "Fasabrun jamil." Hal ini terekam dalam Quran Yusuf ayat 189, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap yang apa kamu ceritakan." Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf ketika para saudaranya yang dulu menghina dirinya, jahat kepadanya, datang kepada Nabi Yusuf yang saat ini sudah menjadi orang yang besar. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Dalam surat Quran surat Yusuf ayat 92, yang artinya, Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak beruntung." Yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus dapat sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf
Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mengartikan mimpi tersebut sebagai berikut. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya di tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu dilewati dengan penuh kesabaran. Akhirnya mereka mendapatkan buah yang manis. Kesimpulannya adalah, dengan bersabar kita akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan. Kita akan dibersamai oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah, serta kita akan mendapatkan pahala tentunya. Serta kita akan meningkatkan iman dan takwa kita dengan kesabaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.